Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas teks firman Tuhan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam tema yaitu menjadi saksi Kristus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Saya mohon hikmat yang daripada Tuhan untuk memberkati kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati kami dan tangan-Mu yang maha kudus itu yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami pribadi. Terpujilah Engkau dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teks firman Tuhan untuk kita pada hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kesusahan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan menjalankannya serta membuahinya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari Kamis ini yaitu hari kenaikan, di mana Yesus naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Itu mengartikan bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah pemilik kerajaan sorga. Dia tahu jalan ke surga. Dia memiliki satu otoritas di mana dia ingin pergi ke dalam kerajaan surga dan dia pasti akan kembali lagi. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui bahwa dalam hal Yesus naik ke surga mengartikan bahwa Yesus tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Bahkan dia mengalahkan dunia, dia mengalahkan kematian, dia membuktikan bahwa dia benar-benar dan sungguh-sungguh Allah itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh kita harus ketahui bahwa kehadiran Yesus di dunia ini, kehadiran Yesus menjadi manusia 100%, berinkarnasi menjadi manusia 100%, dia membuktikan bahwa dia ikut merasakan kesakitan daripada manusia. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Allah 100%. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, dia membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa dia adalah Allah. Dan sewaktu Yesus naik ke sorga, dia menadahkan tangannya
memberkati para murid-murid, memberkati para orang-orang murid-murid yang ada di sekitarnya itu pada waktu saat itu. Dia memberkati para murid itu, mengartikan bahwa di ayat yang 10 ayat sampai ayat yang ke-52 Yesus memberkati para murid, mengartikan bahwa Yesus selalu menyertai para murid. Meskipun Yesus terangkat ke sorga, tetapi Yesus selalu menyertai para murid. Demikian juga kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, percayalah Yesus memberkati kita. Yesus menyertai kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, percayalah, jika kita tetap berada di jalan Tuhan, tetap berada di koridor Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat yang ke-49 Yesus menjanjikan penolong bagi manusia. Itu artinya bahwa Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Dia tidak menyia-nyiakan manusia yang percaya di bumi ini. Dia tetap menjanjikan seorang penolong. Penolong itu siapa? Itulah Roh Kudus yang selalu menaungi kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu membuka, mencelikkan hati dan pikiran kita supaya kita tetap tertuju kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang saksi. Kalau kita melihat tema kita menjadi saksi Kristus, seorang saksi itu kalau kita melihat syarat-syarat dalam satu case atau permasalahan, syarat-syarat seorang saksi itu adalah dia harus mengetahui kejadian tersebut, mengetahui, dan bukan hanya mengetahui, dia harus merasakan dan ikut serta di dalamnya. Kita sebagai orang percaya yang benar-benar mengetahui kebenaran itu, yang benar-benar merasakan kasih setia Kristus, benar-benar merasakan pertolongan daripada Kristus itu dalam kehidupan kita, benar-benar ikut serta, terjun, kalau bahasa saya mengatakan menenggelamkan diri dalam pergumulan, dalam situasi orang-orang percaya saat ini, menenggelamkan diri ke dalam ladang Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita ingin menjadi saksi Kristus, percayalah, karena Yesus menjanjikan seorang penolong bagi kita, percayalah, dia pasti memperlengkapi kita. Dia pasti membekali kita sebagai para murid-murid Kristus. Dia pasti membekali kita sebagai seorang yang percaya. Dia pasti melindungi kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus, kebesaran Allah itu, penyertaan Tuhan itu. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, karena dia menjanjikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, mencelikkan pikiran kita supaya kita tertuju kepada Allah. Yesus tidak membiarkan kita sendiri, dia menemani kita, ikut serta di dalam setiap pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita berada dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, pergumulan, permasalahan rumah tangga, percayalah, kita tidak sendiri. Ada Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Ada Allah yang selalu menaungi kita, yang ikut serta di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menjamin kehidupan kita. Yesus menjamin kehidupan para saksi-saksi Kristus. Karena apa? Dia mengirimkan seorang penolong bagi kita. Dia menjamin kehidupan kita. Menjamin dalam artian apa? Jangan takut jika kita menjadi saksi Kristus, jika kita menjadi seorang yang menyaksikan perbuatan Kristus itu dalam kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti kuatkan, dan Tuhan pasti berikan hikmat yang terbaik. Jika Tuhan bisa memberikan hikmat kepada Raja Salomo, kita sebagai saksi Kristus yang sudah ikut merasakan
pengurapan, penyertaan daripada Kristus itu, percayalah Dia pasti memberikan hikmat kepada kita. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana kita harus menyaksikan perbuatan Kristus itu? Kepada orang-orang yang belum merasakannya, kepada orang-orang yang belum merasakan kasih setia daripada Kristus itu, kepada orang-orang yang belum mengenal kebesaran daripada Kristus itu sendiri. Dengan cara apa? Kalau saya pribadi mengatakan khotbah yang terbaik itu bukanlah khotbah di atas mimbar, bukanlah khotbah di atas mimbar-mimbar yang besar, yang megah, bukan. Khotbah yang terbaik itu adalah khotbah, yaitu kita mengkhotbahkan diri kita sendiri, yaitu kita menyaksikan firman Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena lebih baik satu teladan yang baik dibanding 1000 nasihat yang keluar dari mulut kita yang akan sia-sia, tidak masuk seperti menjaring angin. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saksikanlah perbuatan Kristus itu, saksikanlah kasih karunia Kristus itu, saksikanlah penyertaan Kristus itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Lebih banyak lagi orang yang mengenal Kristus, lebih banyak lagi orang yang mengetahui kebesaran Kristus itu sendiri. Dan barang siapa yang menyaksikan kebesaran Kristus itu, dia pasti akan disertai, diberkati, dan memperoleh mahkota kemuliaan itu. Karena berbahagialah orang yang setia, dia akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Demikian firman Tuhan. Bagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau menyertai kami, karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Maka dari itu Bapa, kami berkomitmen akan menyaksikan kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Akan menyaksikan bahwa Engkaulah Allah kami yang benar-benar Tuhan, yang benar-benar sungguh hadir menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Kristus Yesus. Di doa kami Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu tidak sia-sia begitu saja, tapi firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi firman yang hidup, yang menghidupi kami, supaya kami boleh menyaksikan bahwa firman-Mu itu hidup dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Kristus Yesus. Di doa kami Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini, mari kita like dan subscribe channel ini supaya lebih banyak lagi orang yang menyaksikan firman Tuhan ini dan lebih banyak lagi yang diberkati. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.